Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini, puji Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat dan penuh damai sejahtera, diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan ini. Kembali kita bertemu lagi dalam pengajaran bersumber dari Alkitab. Dan sebelum kita lanjut, mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kembali belajar dari firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan untuk memberi pencerahan buat kehidupan kami, dan kami hidup, berkarya, selagi ada dalam dunia ini selalu berpedoman pada firman Tuhan, sehingga kehidupan kami semua boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan, segala hormat dan pujian bagi Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 41, ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Mazmur 41 ayat pertama, ayat 1 sampai ayat 14. Diberi judul doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 41. Dan kita sudah berada di Minggu Sengsara yang pertama, tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret tahun 2023. Di bawah tema Sahabat Karib yang Berkhianat. Mazmur Daud ini ditulis oleh Daud. Saya membaginya dalam 3 bagian, yaitu ayat 2 sampai ayat 4, kemudian ayat 5 sampai 10, dan ayatnya yang ke-11 sampai ayat 14. Firman Tuhan ini dimulai dengan kata berbahagialah.
Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Kata memperhatikan di sini itu sama dengan memikirkan. Dan orang lemah adalah orang yang membutuhkan. Jadi berbahagialah orang yang memikirkan orang yang membutuhkan. Kata berbahagialah ini diperuntukkan kepada orang yang memberi kepada orang lain. Dalam hal ini memberi perhatian, memberi pemikiran, dan juga memberi pertolongan. Kita lalu mengingat Tuhan Yesus pernah berkata bahwa yang berbahagia adalah yang memberi, bukan yang menerima. Maka ketika kita memberi, bukan orang yang menerima pemberian itu yang akan memberi balasan. Tetapi kita menemukan di dalam firman ini bahwa pembalasan itu atau reward dari apa yang kita beri itu datangnya daripada Tuhan. Apa yang didapatkan di sini adalah Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga disebut berbahagia di bumi. Karena ada perlindungan, ada pemeliharaan daripada Tuhan terhadap orang yang memberi. Ayat 3 berkata bahwa ayat 3 dan 4 berkata bahwa Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali. Jadi dari ayat 1 atau ayat 1, 2, 3, dan 4 kita menemukan bahwa inilah harapan daripada Daud ketika dia berada pada kondisi yang mengalami sakit. Dia berharap bahwa ada orang yang memberi pertolongan, ada orang yang memperhatikan sebab dia membutuhkan akan hal itu. Tetapi apa yang kita baca selanjutnya dalam ayat 5 sampai ayat 10 di sini adalah sebuah kenyataan atau fakta yang dialami oleh Daud sendiri. Apa faktanya atau kenyataannya? Bahwa dia berkata bahwa kalau kataku, Tuhan kasihanilah aku dan sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Dalam hal ini, dalam keadaan sakit, Daud berkata, sembuhkanlah aku sebab aku berdosa. Dia berintrospeksi diri bahwa dia orang berdosa. Dia melihat ke dalam dirinya bahwa dia ada dalam kondisi yang demikian, jangan-jangan disebabkan oleh dosa. Tetapi bukan berarti bahwa setiap penyakit atau sakit penyakit diakibatkan karena dosa. Sembuhkanlah aku karena aku berdosa. Kembali kita mengingat perkataan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh darahnya Tuhan Yesus kita disembuhkan, dipulihkan dari segala dosa kita. Lanjut kita melihat pada ayat 6. Di ayat 6 di sini dikatakan dalam firman ini bahwa ada musuh. Musuh yang datang menjenguk, yang datang membesuk, tapi mereka berkata dusta dan penuh kejahatan, bahkan mereka menceritakan, mereka berbisik-bisik dan menceritakan tentang aku.
Nah, kalau bicara musuh di sini bukan orang yang baik, tapi orang yang jahat, orang yang membenci, orang yang munafik, orang yang merancangkan sesuatu yang jahat atau licik terhadap seseorang atau terhadap kita. Dan inilah yang dialami oleh Daud ketika dia dalam keadaan membutuhkan pertolongan, ketika dia dalam keadaan yang membutuhkan orang lain menolong, justru musuh-musuhnya, orang-orang yang dia tidak harapkan itu yang datang. Dan apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, di ayat yang ke-10, ini lebih parah lagi bahwa bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan dilakukan oleh sahabatnya. Sebab sahabat adalah orang yang kita percayai. Tapi ini kenyataannya, bahkan sahabat yang kupercayai, sahabat karibku, yang makan makananku, yang sudah begitu dekat, akrab, malah dia telah mengangkat tumitnya. Nah, kata mengangkat tumitnya atau kalimat mengangkat tumitnya di sini maksudnya adalah pengkhianatan, yang membelot, menyerang, bahkan menendang. Kenyataan yang dialami oleh Daud. Jadi apa yang kita baca dalam Mazmur 41 ini, pada bagian awal ada harapan, kemudian kenyataan yang terjadi, dan pada ayat 11 sampai 12 menanggapi kenyataan yang terjadi, di mana kekecewaan yang dia terima, pengkhianatan yang terjadi, maka dia menemukan belas kasih daripada Tuhan yang menolong dan memulihkan keadaannya. Dan pada akhirnya ditutup dengan ayat 14 di sana, dia memuji Tuhan, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Jadi ada belas kasihan dari Tuhan kepada Daud sehingga menimbulkan pujian kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menariknya di sini adalah yang menjadi acuan untuk tema sahabat karib yang berkhianat adalah dari sahabat karib yang dipercayai oleh Daud ini, orang yang dekat, berbalik atau berubah menjadi lawan. Dari sahabat karib berubah menjadi musuh. Dari yang dipercayai, yang bersama-sama menikmati makanan atau roti, itu akhirnya menyerang, menendang, berkhianat. Nah, pengkhianatan adalah sesuatu yang menyakitkan dan tidak kita sukai, tidak kita harapkan itu terjadi. Pengalaman hidup daripada Daud ini adalah juga merupakan nubuat tentang Yesus Kristus. Dalam Mazmur 41 ayat 10 saya kembali membacakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kita juga menemukan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-18. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-18. Bagian B terutama, tetapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nubuat telah digenapkan dalam kitab
Injil tentang Yesus Kristus. Jadi pengkhianatan dari salah satu murid Tuhan Yesus yang juga memiliki hubungan yang dekat karena ia adalah murid Tuhan Yesus, yaitu namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot inilah yang mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjual dan menyerahkan Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Yang pada akhirnya dengan penyesalannya, Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengkhianatan itu dapat terjadi di berbagai area kehidupan kita. Dalam usaha, dalam karir, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam persahabatan, dalam keluarga, bahkan dalam pernikahan. Ada banyak keluarga yang pecah, menjadi berantakan karena pengkhianatan. Misalnya suami mengkhianati istri, atau istri mengkhianati suami dengan macam-macam alasan. Alasan ini, alasan itu, kurang ini, kurang itu. Kemudian dalam bidang usaha, ada terjadi pengkhianatan, misalnya sudah membuat kontrak kerja atau kerjasama, lalu dibatalkan. Kemudian dalam persahabatan, persaudaraan, yang kita pikir orang-orang terdekat, yang kita kasihi, justru menikung dari belakang. Orang-orang yang kita percayai menggunting dalam lipatan. Bagaimana kita menyikapi pengkhianatan ini? Bagaimana kita menghadapi hal yang demikian? Baiklah kita tidak terpuruk dalam penyesalan, atau kita menyimpan dendam, amarah, sakit hati, dan bahkan menyimpan kepahitan. Mengapa harus ada pengkhianatan dalam pelayanannya Tuhan Yesus? Pertama, selain sebagai suatu penggenapan dari nubuatan, yang berikutnya adalah menjadi pembelajaran, menjadi sebuah pembelajaran agar kita selalu siap dalam menghadapi pengkhianatan. Mengapa? Supaya kita menjadi orang yang kuat dan dapat mengatasinya dengan cara memberi kasih dan pengampunan. Sekiranya kita terpuruk ketika menghadapi terjadinya pengkhianatan, kita terpuruk dalam kebencian dan dendam, sebenarnya kita telah membuat keadaan menjadi lebih buruk. Respon yang demikian itu sebenarnya biasa. Dan manusiawi kalau kita marah, kalau kita benci, itu manusiawi sekali. Karena kita telah dilukai. Tetapi ketika kita merespon dengan benar, kita merespon dengan positif, kita merespon dengan kasih, walaupun itu tidak mudah, maka kita akan melatih jiwa, mental, bahkan fisik kita untuk menjadi sehat. Itulah sebabnya respon yang positif dan benar adalah persiapan kita untuk menjaga segala kemungkinan jika keadaan ini terjadi kepada kita berhubungan dengan orang lain. Tuhan Yesus juga sudah mengalami pengkhianatan dari orang yang dikasihinya, orang terdekatnya.
Kalau Tuhan Yesus saja dikhianati, apalagi kita. Bedanya adalah kita memiliki banyak peluang untuk kecewa. Maka hal yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengampuni dan memberkati orang-orang yang demikian. Daripada Tuhan Yesus, kita telah belajar bahwa Tuhan Yesus telah memberi teladan dan memberi pengampunan, bahkan Ia sendiri rela mati, bahkan disalibkan supaya kita beroleh selamat. Apa itu persahabatan? Sebelum kita lanjut, kita mengerti dulu apa itu persahabatan. Atau apa itu sahabat. Sahabat adalah teman dekat. Nah, teman dekat ini adalah orang yang kita pilih untuk menjadi seseorang yang spesial dalam hidup kita. Bahkan dia lebih daripada saudara. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran. Tidak bersaudara, tetapi rasanya seperti saudara. Seorang sahabat tidak mencari keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Jika kita melakukan kesalahan, sahabat kita akan menegur kita, bukan membiarkan kita jatuh di dalam kebinasaan. Seorang sahabat akan menambah sukacita kita dan berbagi kesedihan, berbagi kegembiraan. Seorang sahabat selalu ada bagi kita di mana kita perlu. Dan sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus. Sahabat terbaik kita adalah Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengajar dari pelayanannya, dari hidupnya tentang arti sahabat dan arti persahabatan yang sebenarnya. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Injil Yohanes 15 ayat 13 sampai ayat 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi seorang sahabat rela berkorban bagi sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jika kita melakukan firman Tuhan, maka kita adalah sahabat Tuhan. Lanjut ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sahabatnya Tuhan Yesus adalah seseorang yang sangat dekat dengan Dia, dengan Yesus yang Ia sendiri terbuka untuk menjadikan kita sahabatnya. Kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus yang sedia menerima kita menjadi sahabatnya. Dia mengorbankan dirinya untuk memberikan nyawanya supaya kita mendapatkan selamat. Supaya kita tidak hidup di dalam dosa lagi, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Inilah persahabatan yang sejati. Apa yang harus kita lakukan? Maka bangunlah persahabatan dengan Tuhan Yesus secara serius. Ia tidak pernah akan berkhianat terhadap kita. Bahkan kita tidak pernah ditinggalkan olehnya. Dalam segala keadaan, dalam keadaan duka maupun suka, Ia tetap ada bersama kita.
Dia tahu kapan mendengarkan kita, menolong kita, memampukan kita, membawa kepada kita menikmati damai sejahteranya. Bersahabat dengan Tuhan memiliki keuntungan. Kita mengenal Dia dan jalan keselamatan. Bahkan hal-hal rahasia yang orang lain tidak mengerti, rahasia Tuhan, rahasia Bapa di surga diberitahukannya kepada kita karena kita adalah sahabatnya Tuhan. Jika kita berespon mau jadi sahabatnya Tuhan, maka kita akan benar-benar menikmati keintiman dengan Tuhan Yesus. Satu hari sajakah? Tidak. Tetapi setiap hari. Bahkan bersahabat dengan Tuhan, kita akan menerima sukacita, damai sejahtera yang tidak kita temukan di dalam dunia ini. Mari kembali membangun persahabatan dengan Tuhan. Persahabatan dengan Tuhan adalah kita menerima kasih. Dan Tuhan identik dengan kasih. Tuhan adalah tempat kita untuk belajar tentang kasih. Dan kasih itu adalah sama dengan aktivitas memberi. Jadi ketika kita bersahabat dengan Tuhan Yesus, kita menerima pengajaran bagaimana memberi. Memberi bukan sekedar memberi uang atau memberi materi, tetapi memberi waktu, memberi kesempatan, memberi pertolongan, memberi pengertian, bahkan memberi sesuatu yang orang lain butuhkan melalui hidup kita, sama juga dengan kita telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.